Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Listi, terlahir tanggal 22 Juni 1974. Sosok yang kuat dan mudah bergaul, namun tidak tanduknya sangat ceroboh. Rasa dendam membuatnya semakin menderita. Saya melihat aura negatif tertanam di tubuhnya. Namun, kecerobohannya membuat dia semakin terjerumus dalam ilmu hitam. Saya melihat sosok nenek-nenek berambut merah dan sangat seram sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Malam, Mas Roy. Ya. Listi dengan tanggal lahir 22/6/1974. Ibu Listi pernah menjadi korban santet, lalu datang ke dukun, dan waktu itu sembuh dan mengembalikan santet itu dan membalas santet kepada orang yang mengirim. Saat ini orang tersebut masih kena santet. Iya. Ya, merah-merah mukanya karena waktu itu menebar biji cabai kering, gitu ya. Dan malam hari ini datang ke sini untuk melepas semua santetnya dan menjalankan hidup yang normal, dan juga mudah-mudahan bisa membuka pintu rezeki buat semuanya. Oke, baik. Ibu Listi, saya melihat banyak sekali ya korban-korbannya ya di sini ya, korban santetnya. Tapi saya kalau terus bolak-balik, saya masih terus mencari fakta yang sesungguhnya, Bay. Iya. Saya masih cari terus di kepala saya. Sebenarnya siapa yang menjadi pelaku mistisnya di kepala saya? Iya, jadi sebenarnya masih belum kelihatan apa. Masih samar-samar sih, Bay. Samar-samar. Dan saya ngelihat si ibunya, Bu Listi, sebenarnya juga ada kecenderungan sih, tendensi juga pelaku yang dahsyat. Oke. Kan menggunakan jasa dukun untuk membalas santet itu ya, justru jadi bikin Ibu Listi jadi pelaku mistis juga. Iya, betul. Saya juga sebenarnya masih banyak nih Ibu Listi yang ditutup-tutupin, yang belum saya bongkar. Boleh diceritain nggak kami semua waktu datang ke dukun itu, apa aja detailnya yang dilakukan di sana? Iya, Mas Bayu. Saya memang dikasih yang tadi itu ya, yang bubuk biji cabai, terus dikasih batu cincin juga, katanya untuk pegangan saya gitu kan. Terus saya disuruh makan bunga kantil, katanya tujuannya si bunga kantil itu untuk menarik sari-sari kecantikan dari pengantin yang saya rias itu. Jadi saya merasa berdosa. Saya kepingin lebih baik lagi. Iya. Apalagi itu aja, Mas Bayu. Ibu sendiri ya. Udah nyesel banget sekarang. Iya, Mas Roy. Tapi kok saya masih mencium bau ini ya, aroma kamu tuh kayak belum berhenti dari ritual-ritual ini ya. Saya masih mencurigai banyak hal di hadapan saya. Ada yang mau ceritain, Bu? Nggak ada, Mas Bayu. Cuman mungkin kan saya pernah makan bunga kantil juga. Karena disuruh sama dukun itu. Sampai sekarang masih? Enggak. Saya ngerasa kamu masih menjalani satu kebencian ya sebenarnya. Yang saya belum ungkap. Menjalani satu proses ritual sebenarnya. Ritual kebencian. Apakah itu benar? Jawab ya atau tidak aja. Iya. Saya memang ada, Mas Roy, maaf. Ada seseorang yang saya benar-benar benci. Mungkin karena saya terlalu sakit hati. Kalau kamu datang ke sini dengan tangisan air mata kamu tadinya membuat orang simpatik, malah saya akan membongkar semua fakta. Ternyata
Ibu Listi sendiri adalah pelakunya. Dari semua kerusuhan yang terjadi di hidup Ibu Listi. Iya, Mas Bayu. Boleh kami tahu siapa orangnya, Bu? Orang Ibu santet itu? Bukan. Yang benar-benar Masih dibenci. ada yang lain lagi. Ada lagi yang lain. Iya, Mas Roy. Betul. Saya nggak bisa ceritain semuanya. Tuh Yang kan. jelas saya kepengen lebih baik. Saya minta tolong Kalau sama kamu- Mas Roy supaya melepaskan aura-aura jahat, jelek yang ada di badan saya. Saya tidak bisa melepaskan orang atau saya tidak bisa menyucikan orang karena saya sama-sama dengan kamu manusia juga dan saya banyak kekurangan juga dan saya bukan dewa atau siapapun itu, saya hanya manusia Iya, biasa. Mas Roy. Kalau kamu bertanya pada saya gimana cara nyuciin, kamu salah orang karena kamu playing victim. Oh, jadi seolah-olah korban, padahal ibu lah yang melakukan hal mistis untuk menyerang orang lain. Iya, itu yang saya rasakan. Ada banyak kejanggalan yang saya... Kamu nggak bisa lolos dari indera penciuman aku, Ibu Listi. Banyak cerita-cerita yang masih disembunyiin di sini. Ceritain kalau kamu Karena saya berani nggak bisa jujur. cerita semuanya, Mas Roy. Yang bikin saya nangis, sebenarnya saya suka inget kalau almarhum meninggal itu aja. Yang bikin saya menangis. Almarhum suami. Iya. Tapi kalau ibu nggak ceritain semuanya secara jujur, bagaimana Roy dan kami semua di sini bisa Iya, bantu? mungkin terlalu banyak ya. Karena namanya hidup sendiri itu penuh tantangan ya. Pasti. Iya, Terlalu banyak korban ya, atau Iya. terlalu banyak kamu yang lakuin jadi lupa. iya mungkin itu juga. Saya terima, Bukan tapi mungkin, saya tapi mohon, pasti. saya pengen lebih baik lagi, Mas Bayu. Tapi ibu, Buat dong semacam pengakuan, Bu Listi. iya harus diakui dulu apa yang dilakukan. Dan kamu adalah... Iya. Kamu salah banget, salah total banget kalau kamu datang ke menembus mata batin tapi hanya datang untuk sebagai playing victim, berperan sebagai korbannya, Korban. tapi kamu ingin berubah. No, salah. Karena di sini akan kebongkar semuanya dan siapa yang benar dan siapa yang salah akan kebukti. Makanya nih, saya ngerasa banyak sekali yang terlalu tertutup di Ibu Listi. Yang saya tahu tetapi tidak boleh dibongkar sama Ibu Listi. Nah, gimana caranya berubah coba? Kalau dia belum bisa ngakuin yang sebelumnya. Nah itu dia harus dilihat dulu akarnya sebenarnya Bu, biar nanti juga bisa dapat solusinya. Nggak cuma solusi instan, yang akhirnya malah cuma sementara juga. Iya, Mas Bayu. Ibu masih memiliki kebencian ke orang lain ya? Iya. Ada mungkin karena saya terlalu sakit kali ya. Oke, Saya masalahnya belum apa? belum bisa melepaskan. Yang bikin sakit tuh seperti apa? Iya, mungkin saya pikir ya, mungkin entahlah, saya mungkin memang salah. Karena saya kan saya bilang tadi saya hidup sendiri. Mungkin saya di pergaulan saya mungkin banyak nyakitin orang kali ya. Mungkin saya kenal seorang laki-laki dan dia sudah berkeluarga gitu. Mungkin dia pikirnya saya itu apa gitu. Padahal saya kan nggak ke situ, maksudnya cuman mau berteman dan saya kepengen ada orang yang mendengarkan keluh kesah saya juga. Seperti itu mungkin Jadi ibu ya. dekat, ibu cerita Iya. keluh kesah kepada orang ini, orang yang sudah berkeluarga ini. Nah, itu Jangan-jangan mungkin, orang ya. ini menganggapnya berbeda kali. Iya. Terus Ya kenapa mungkin kamu juga. kirimin ilmu gitu kalau misalnya orang gak seneng? Siapa yang seneng kalau suaminya dideketin sama perempuan Iya. lain? Iya Mas Roy. Saya mengerti dan saya juga tahu. Tapi kenapa kamu mengirimkan sesuatu itu, bola-bola api, ke para istri orang lain? Gimana coba dijelasin, Ibu Listi? Saya tidak Gimana menghakimi, ya Mas Bayu ngejelasinnya? tapi harus bermula dari penerimaan diri kamu sendiri sih, Iya. Ibu Listi. Ibu jelasin aja yang mungkin orangnya satu, Banyak. banyak.
Lebih dari Bisa satu? dibilang ya lebih dari satu, Mas Bayu. Tapi dan ada mereka ya sudah orang yang berkeluarga. benar-benar yang paling bikin saya sakit hati. Ada satu orang. Dia sudah berkeluarga. Iya. Iya, kalau dibilang mungkin kan memang salah ya, karena anak saya menikah sama yang sudah berkeluarga itu. Anak saya nggak mau dengar. Kata saya tuh kan masih muda, dia tuh jangan sampai menikah sama yang udah punya istri. Yang seperti itu sebenarnya yang bikin sakit hati saya, bukan anak sayanya. Orang yang menghina anak saya, tapi anak saya nggak mau dengar omongan saya.